Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Ibu Revi yang telah menghubungi kami sampai detik ini, dan pada hari ini kami ingin mempresentasikan sebuah proyek yang berjudul tingkat kepuasan mahasiswa jurusan informatika terhadap aplikasi ini, yang beranggota saya sendiri Kak Sumadani, Pemela Katirya, Sri Mulyani Nana, dan kita masuk ke pertama, yaitu latar belakang. Saya akan menjelaskan latar belakang. Dalam proses pembelajaran pendidik harus melakukan segala upaya untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Salah satu upaya yang dilakukan pendidik agar pembelajaran yang dilaksanakan menjadi efektif yaitu dengan menggunakan media pembelajaran. Bentuk perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran adalah e-learning. Terdapat banyak jenis aplikasi e-learning, salah satunya yaitu aplikasi Cevima Edlink. Aplikasi Cevima Edlink dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang menghubungkan antara pendidik dan peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran secara daring atau online. Jurusan Teknik Informatika merupakan salah satu jurusan yang telah memanfaatkan aplikasi Cevima Edlink sebagai media pembelajaran selama kurang lebih 1 tahun, dimulai pada akhir tahun 2022 dan mulai aktif digunakan pada tahun 2023. Maka dari itu kami tertarik meneliti tingkat kepuasan mahasiswa jurusan Teknik Informatika terhadap aplikasi Edlink. Cukup banyak permasalahan yang terjadi terhadap cara absensi mahasiswa yang dilakukan secara manual, seperti tingkat kecurangan dalam penitipan absen serta tidak efisien terhadap kenyamanan mahasiswa dan dalam melakukan absensi. Baiklah, selanjutnya itu ada tujuan. Kita memiliki 4 tujuan, yang dimana yang pertama menentukan sejauh mana mahasiswa merasa puas dengan pengalaman mereka menggunakan aplikasi Edlink. Yang kedua, menilai sejauh mana aplikasi meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, menentukan hambatan atau kendala yang mungkin dihadapi mahasiswa dalam menggunakan aplikasi Edlink. Yang keempat, mengevaluasi keefektifan fitur-fitur tertentu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mahasiswa. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Mulyani. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Pamela tentang tentang metode pengumpulan data. Jadi, persepsi mahasiswa terhadap tingkat kepuasan pada aplikasi Edlink berdimensi dan berindikator dari lab 21, yaitu A. Konten, B. Akurasi, C. Format, D. Easy of use, E. Timeline, dan F. Satisfaction. Setelah data kuesioner sudah dikumpulkan menggunakan skala Likert, data tersebut kemudian akan diperhitungkan ke dalam nilai tingkat usability. Keterangan 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Yang keempat ini ada jumlah sampel. Jadi setelah kita mengumpulkan itu populasi, maka didapatkan jumlah sampel dari program studi D2 administrasi jaringan komputer, jumlah sampelnya 1 mahasiswa. D3 teknik informatika, jumlah sampelnya 25 mahasiswa. D4 rekayasa perangkat lunak, sampelnya 39. Dan D4 keamanan sistem informasi itu 20, sampelnya 20 mahasiswa. Jadi jumlah total semuanya itu ya 85 mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandi Mulyani. Oke, di sini ada skala dan penelitian data. Sebenarnya bagaimana sih cara mengolah skala dan penelitian data? Jadi kita buat pertanyaan, lalu kita membuat data dari penelitian, kita tentukan ada berapa sih yang setuju, tidak setuju, yang merasa tidak setuju, tidak setuju. Jadi setelah kita dapatkan, lalu kita bikin frekuensi kumulatifnya dan hitungan persentase-nya. Jadi kita sudah menempatkan di sini yaitu konten di mana yang setuju itu 55%,
yang netral 12%, yang sangat tidak setuju 19%, yang sangat setuju 2%, yang tidak setuju 7%. Yang diakurasi, yang setuju adalah 47%, yang netral 12%, yang tidak setuju 50%, yang sangat setuju 6%, dan yang sangat tidak setuju 40%. Dan di kategori format, itu yang sangat tidak setuju 25%, yang setuju 51%, yang netral 15%, yang tidak setuju 6%, yang sangat setuju 20%. Selanjutnya yaitu ease of use, yang sangat setuju 59%, setuju 54%, netral 49%, tidak setuju 50%. Nah, yang kelima yaitu tabularitas, yang sangat tidak setuju, yang sangat setuju 31%, yang setuju 32%, yang netral 21%, yang tidak setuju 10%, yang sangat setuju hanya 1%. Selanjutnya yang satisfaction yaitu sangat setuju terdapat 29%, setuju 49%, netral 20%, tidak setuju 4%, dan yang sangat setuju 1%. Nah, setelah kita mendapatkan itu semua, kita perlu menentukan perhitungan nilai tingkat disability. Dan perhitungannya rumusnya yaitu PP sama dengan sigma F per N kali 100%. Dan di mana PP adalah nilai akhir, F perolehan skor, N adalah skor maksimum. Jadi kita masukkan ke rumus PP tingkat disability variabel konten. Jadi bagaimana cara kita membuatnya? Untuk di PP sigma F, karena kita sudah mendapatkan perolehan skor yang tadi, kita menskalakan dari skala nilai tadi yang ada 5. Jadi di 5 itu ada berapa? Misalnya 1 di sini ada 4, jadi 1 kali 4, 2 ada 11, 2 kali 11, 3 kali 8, 4 kali 4, dan 5 kali 3. Nah, yang di bawah itu adalah skor maksimumnya. Jadi yang 5 ini dari mana? 5 itu dari skala nilai yang tadi. Yang 2 yaitu jumlah pertanyaan yang terdapat di konten, dan yang paling 5 adalah jumlah sampelnya. Jadi setelah kita tulis dari ini semua, kami mendapatkan hasil yang di konten yaitu 76,5%, accuracy 69,6%, format 77,4%, ease of use 80,9%, N minus 77%, usability satisfaction 80,7%. Nah, yang di keseluruhan, karena kita sudah mendapatkan semua variabel dari konten format, ease of use, accuracy, dan language satisfaction, kita akan mengumpulkan semuanya menjadi keseluruhannya. Jadi yang satu tadi 18, yang tadi 152, 54, 2012, dan 410 dari keseluruhan skala tersebut. Nah, di sini ada 13, 5 kali 13 kali 5. 13 ini adalah jumlah pertanyaan yang kami berikan di kuesioner. Jadi kami dapatkan yaitu jumlah pengumuman yaitu ke 324. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan kembali oleh Dr. Baik Bu, terima kasih. Setelah penelitian panjang dan perhitungan yang kami telah selama ini, kita sudah masuk ke kesimpulan. Jadi Bu, berdasarkan hasil penelitian yang merasa nilai 3 kepuasan mahasiswa di dunia informatika terhadap APSFD, maka kami dapat menyimpulkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap aplikasi ini masuk ke dalam kategori sangat baik. Ini memperoleh presentasi sebesar 324,5%, yang terdiri dari 6 variabel. Maka dari itu ada 6 variabel, yaitu variabel konten, akurasi, format, of use, dan image, dan statistik ratio. Jadi memperolehan paling tinggi yaitu variabel dengan memperolehan presentasi sebesar 60,6%. Dan skor paling rendah yaitu variabel dengan memperolehan presentasi sebesar 69,6%. Cukup sekian presentasi dari kami Bu. Jika ada salah dan kata, kami mohon maaf. Sendiri kata
kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.